yang terkait dengan porang, sehingga membawa keberkahan, kesuksesan pada kita sebagai petani porang, bukan petani porang. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kawanku, sedulurku, petani porang seluruh Indonesia. Terima kasih masih nyimak ya, setia dengan channel Porang Indonesia. Kali ini kegiatan kita masih di lahan porang. Kita akan membahas tentang budidaya porang. Kali ini kawanku, yang akan kita bahas yaitu budidaya porang banyak yang kecewa. Oke kawanku, porang adalah sebangsa umbi-umbian ya. Sebangsa umbi-umbian, kita semua tahu bahwa dulu porang disepelekan di jurang-jurang ya, tumbuh liar di hutan-hutan tumbuh liar. Pada tahun 2019 2020 mulai porang mulai dikenal banyak kalangan ya. Banyak kalangan yang tertarik ya, yang tertarik dengan yang namanya porang. Sehingga pada tahun 2019-2020 banyak sekali petani pemula ataupun petani yang lama. Kalau petani pemula yang dulunya budidaya porang, budidaya palawija dan tanaman yang lain, banyak yang beralih pada porang. Apalagi tahun 2020 kawanku, porang sangat menjanjikan dengan harga yang menggiurkan. Banyak petani pemula yang budidaya, sehingga di antara kita itu seperti saya sendiri sebagai petani sangat antusias untuk membudidayakan porang. Porang kita budidaya di mana tempat bisa tumbuh subur kawanku ya. Di lahan sawah oke, di lahan kebun juga bagus, di lahan yang tidak produktif juga tumbuh ya. Kalau kita lihat di depan ini sudah mengeluarkan katak juga kawan. Kalau dari bibit besar kataknya juga besar, bahkan tumbuhnya kalau dari bibit besar bisa tumbuh porang, tumbuh kataknya bisa 24 lebih ya, kalau dari benih umbi yang 2 kilo. Kita masuk ke tema kawanku, budidaya porang banyak yang kecewa. Dalam arti begini kawan, di saat harga porang turun ya, harga porang turun terkait satu terkait pandemi, kedua terkait regulasi ekspor. Dengar-dengar seperti itu ya, dengar seperti itu terkait regulasi ekspor agak sulit, sehingga menyebabkan petani porang harganya turun ya, sehingga petani porang seperti kita ini menjadi kecewa. Beda dengan tahun 2020, porang harganya melejit bagus sekali, sehingga banyak yang minat, banyak yang melirik dan membudidayakan. Yang kecewa seperti kita petani kawanku, di saat harganya turun melorot ya, melorot turun, kita sebagai petani sangat kecewa ya, terkait pandemi berdampak pada ekspor, regulasinya agak sulit. Dengarnya seperti itu ya, kita sebagai petani hanya bisa mendengar seperti itu. Itu satu. Terus kekecewaan yang kedua kawan, kekecewaan kedua, di saat harga tinggi, harga melejit, banyak petani pemula yang kecewa. Kecewanya seperti ini,
kenapa kita tanamnya tidak skala luas ya, sehingga ketinggalan dengan yang budidaya lama ya, dengan petani lama. Ketinggalan pada petani yang sudah budidaya skala luas. Kekecewaannya seperti itu kawanku. Kita sebagai petani dengan harapan harga sudah pasti, yang namanya budidaya itu sudah pasti yang diharapkan adalah hasil kan. Dengan harapan semoga tahun 2022 ini regulasi tentang ekspor dipermudah oleh pihak-pihak yang terkait kawanku. Kita sebagai petani hanya ada harapan seperti itu. Semoga harapan menjadi kenyataan, bukan hanya harapan tinggal harapan kawanku ya. Harapannya kita sebagai petani seperti itu. Semoga regulasi untuk ekspor dipermudah, yaitu yang terkait dengan porang, sehingga membawa keberkahan, kesuksesan pada kita sebagai petani porang, bukan petani porang yang dirugikan. Seperti itu kawanku ya, pembahasan dari channel Porang Indonesia sedikit, semoga bermanfaat untuk kita semua. Salam sehat, salam sukses. Saya akhiri dari channel Porang Indonesia. Terima kasih yang sudah nyimak, saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun, nuwun.